tutorial penggunaan aplikasi si Pendawa. Pertama-tama akses untuk aplikasinya di si pendawa.id, lalu masukkan username dan password, lalu pilih tahun anggaran. Setelah berhasil masuk, pada halaman awal aplikasi Pendawa ada beberapa modul, yaitu modul anggaran, input SPD, pertanggungjawaban, monitoring, master data, dan user management. Aplikasi Pendawa itu ditujukan untuk menginput perjalanan dinas atau SPD. Pertama-tama untuk melakukan transaksi pada aplikasi Pendawa, yaitu kita membuat anggaran. Anggaran ini pada modul yang nomor 1 itu nanti akan digunakan pada saat melakukan penginputan SPD. Setelah menginput SPD, nanti ada pertanggungjawaban yang harus diupload. Setelah pertanggungjawaban, semua transaksi dari anggaran, input SPD, dan pertanggungjawaban itu akan muncul pada modul monitoring. Saya akan simulasikan cara bagaimana menginput anggaran pada aplikasi si Pendawa. Pada halaman awal, kita klik anggaran. Nah, setelah muncul pada halaman utama, lalu kita pilih bidang sampai dengan subbagian yang akan diinputkan anggaran untuk surat perjalanan dinas atau SPD tahun 2023. Dipilih bidangnya, lalu pilih SKPD, lalu pilih bagian, lalu pilih subbagian. Setelah filter bagian sampai subbagian diisi, lalu kita klik tombol baru untuk menambahkan data. Pada form baru ini, untuk bagian bidang sampai dengan subbagian itu sudah otomatis terisi sesuai dengan filter yang di awal tadi. Lalu kita isikan keterangan. Keterangan di sini kita masukkan yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan kita input pada modul anggaran ini. Setelah diinput keterangan, lalu kita masuk ke program kegiatan dan kode rekening. Untuk menambahkan program kegiatan, kita klik tombol tambah yang ada di bagian kanan ini. Klik tombol tambah, pilih programnya, lalu pilih kegiatannya. Nah, setelah program kegiatan dipilih, lalu kita masukkan kode rekening. Pilih salah satu rekeningnya, lalu kita klik pilih. Kita masukkan pagu anggarannya untuk program dan kegiatan yang tadi dipilih, dan untuk kode rekening ini pada subbagian sekretaris. Kita masukkan 500 juta. Oke, setelah diisi pagu anggaran, lalu kita klik simpan. Maka data yang tadi kita input akan muncul pada bagian tabel. Nah, jika ada kesalahan penginputan, kita bisa memperbaikinya dengan merubah data. Di sebelah tombol tambah itu ada tombol edit. Kita klik checklist pada data yang akan dirubah, lalu kita klik edit. Kita perbaiki angkanya dari 500 juta menjadi 600 juta. Oke, setelah diisi pagu anggaran, kita klik simpan. Nah, jika data di sini sudah sesuai, lalu kita klik simpan yang paling kanan, ada di kanan bawah. Kita klik simpan. Maka data yang tadi kita input akan muncul pada tabel anggaran SPD 2023. Untuk melakukan penambahan, ulangi langkah yang sama, klik tombol baru, lalu input program kegiatan dan pagu anggarannya, lalu klik simpan. Jika kita ingin merubah salah satu program kegiatan atau anggaran, kita pilih datanya, lalu klik edit. Lakukan langkah yang sama, dipilih anggaran program kegiatannya, lalu diklik edit,
rubah nominalnya, lalu klik simpan. Setelah itu klik simpan lagi. Untuk melakukan penghapusan, caranya dipilih datanya, lalu klik tombol hapus yang ada di kanan atas. Pada modul anggaran ini ada tombol untuk mencetak data atau laporan, ada juga untuk mengekspor data yang ada di bawah ini ke Excel. Setelah kita menginputkan data-data anggaran secara sesuai dengan apa yang ada di rencana kerja, lalu kita inputkan SPD-nya atau bagian utama pada aplikasi ini, yaitu input SPD. Pada halaman awal kita klik input SPD. Seperti biasa, untuk menginput data, kolom, bidang, SKPD, bagian, dan subbagian harus dipilih terlebih dahulu sesuai dengan subbagian yang akan melakukan perjalanan dinas. Pada halaman ini ada tombol fungsi, yaitu ada baru, edit, hapus, cair, lalu ada cetak laporan dan ekspor ke Excel. Pada bagian bawah itu ada data-data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Untuk menambahkan data, kita klik tombol baru. Untuk bagian bidang dan subbagian sudah otomatis terisi sesuai dengan filter SKPD yang ada pada halaman awal tadi. Lalu untuk nomor SPD ini bisa kita generate dengan cara klik tombol cari nomor SPD akhir. Lalu untuk program, kita pilih sesuai dengan program kegiatan yang sudah kita inputkan pada modul anggaran. Pilih programnya, lalu pilih kegiatan. Setelah pilih kegiatan, kita pilih rekening. Nah, pada masing-masing rekening ini ada sisa anggaran yang tersedia. Sisa anggaran ini adalah total anggaran yang tadi kita inputkan pada modul anggaran dikurangi jumlah uang SPD yang sudah diinput pada modul SPD ini. Jadi untuk program kegiatan ini dan kode rekening ini ada sisa anggaran sebesar 998 jutaan lagi. Jadi kita bisa input SPD dengan maksimal nominal yang ada di sisa anggaran. Setelah dipilih kode rekening, kita pilih tanggal berangkat dan tanggal kembali. Misalnya tanggal berangkatnya 14, tanggal kembalinya misalnya 18. Nah, ini otomatis jumlah lama harinya dihitung oleh sistem. Nah, jika Sabtu dan Minggu tidak dihitung, tinggal checklist. Maka dikurangi hari Sabtu dan Minggu, maka lamanya jadi 3 hari. Tetapi jika Sabtu dan Minggu ada kegiatan, maka ini bisa di-uncheck. Pada kolom bendahara pembantu, kita pilih siapa bendahara pengeluarannya, lalu kuasa pengguna anggarannya siapa, dan PPTK-nya. Lalu pilih sekretarisnya, lalu pilih isi, tanggal, tanda tangan atau tanggal surat. Setelah data pada bagian ini semua terisi, lalu kita pilih pegawai yang akan melakukan perjalanan dinasnya. Caranya, kita klik tombol pegawai yang ada di atas tabel. Pada tampilan ini akan memuat semua pegawai yang ada pada bidang yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ada 4 pegawai, kita pilih salah satu saja. Atau kalau mau langsung 2 juga bisa, kita centang 2 data pegawai sekaligus, lalu kita klik pilih. Maka data pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas pada tanggal 14 bulan 7 sampai dengan 18 bulan 7 ada 2 orang. Nah, setelah dipilih pegawainya, kita
inputkan kedudukan dan tujuan. Kita klik tombol kedudukan dan tujuan. Kita klik baru atau tambah. Kita pilih kelompok tujuannya apakah di dalam daerah atau di lintas provinsi. Pilih tempat kedudukannya, lalu tujuannya, lokasinya. Nah, lokasi ini lokasi tempat yang akan dikunjungi. Pilih tanggal berangkatnya kapan, pilih tanggal kembali, lalu klik simpan. Oke, setelah diisi kelompok tujuan dan tempat kedudukan, lalu kita klik simpan. Maka otomatis tempat kedudukan dan tempat tujuan ini terisi oleh data yang tadi kita inputkan pada tombol kedudukan dan tujuan. Selanjutnya kita harus menginputkan uang harian dan fasilitas untuk masing-masing pegawai yang ditugaskan pada SPD yang sedang kita input ini. Caranya, kita pilih pegawainya yang mana, pilih dulu nomor 1, centang, lalu kita klik perhitungan. Kita pilih kedudukan dan tempat tujuan yang tadi kita input sebelumnya, lalu kita klik hitung. Nah, di sini sudah ada template dari sistem untuk nominal uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang representasi. Ini otomatis dimasukkan ke dalam uang harian. Namun jika ada perbedaan atau kekurangan nominal, kita bisa rubah datanya atau kita bisa menambahkan data jenis fasilitas ini. Caranya kita klik tombol baru yang ada di bawah kiri, lalu pilih jenis biaya. Misalnya sewa kendaraan. Masukkan uraian, kuantitasnya. Karena ini perjalanannya 5 hari, kita masukkan 5 hari. Satuannya hari. Harganya misal 600.000. Lalu klik hitung untuk mengetahui totalnya. Lalu kita klik simpan. Nah, maka uang sewa kendaraan akan otomatis masuk ke detail perhitungan. Nah, jika ini ada perubahan, misal uang makan bukan 75.000, misalnya 100.000. Kita pilih datanya lalu kita edit. Klik hitung, lalu kita klik simpan. Setelah detail perhitungan diisi, lalu kita klik simpan. Lalu kita klik simpan lagi. Nah, maka biaya yang tadi kita inputkan untuk pegawai nomor 1 akan muncul pada tabel uang harian, uang transport, uang saku, fasilitas, dan totalnya. Nah, untuk pegawai kedua, kita bisa lakukan hal yang sama atau kita bisa melakukan copy perhitungan. Caranya kita pilih perhitungan pegawai nomor 1, lalu kita klik copy perhitungan. Nah, lalu kita pilih datanya mau di copy ke pegawai nomor berapa. Dipilih datanya, lalu kita klik salin. Maka otomatis uang yang tadi rinciannya akan masuk ke pegawai nomor 2. Setelah diinputkan perhitungan, lalu yang terakhir kita bisa menginputkan surat tugas. Kita klik surat tugas untuk SPD yang sedang kita input. Kita pilih
tanggal mulai sama tanggal berakhirnya tadi 14 Juli sampai 18 Juli. Masukkan maksud tugas dan tujuan, pilih penanda tangan, pilih atas namanya dan PLT-nya, status atas nama dan PLT. Lalu kita klik simpan. Oke, setelah semuanya terisi dari mulai tadi input program kegiatan, rekening, kedudukan, lalu pilih pegawai, tanggal keberangkatan, perhitungan untuk uang harian dan fasilitas, lalu input surat tugas, kita klik tombol simpan yang paling bawah kanan ini. Klik tombol simpan. Nah, maka data yang tadi kita input akan muncul pada halaman input SPD di daftar yang sudah diinputkan tadi. Nah, berhubung tadi kita baru input, maka status pencairannya itu belum cair. Nah, untuk jika biaya yang tadi sudah kita rincikan, sudah dicairkan, maka tugas kita adalah untuk mengupdate status pencairan dari nomor SPD tersebut. Caranya kita pilih dulu datanya, lalu kita klik cairkan. Pilih status pencairannya sudah cair. Nah, di sini inputkan tanggal pencairannya, lalu kita klik simpan. Maka status pencairannya berubah menjadi sudah cair. Kita kembali ke halaman awal. Nah, tadi kita sudah menginputkan SPD-nya dari mulai perhitungan biaya dan pegawainya. Selanjutnya adalah untuk mengupload pertanggungjawaban ketika perjalanan dinas tersebut sudah dilakukan. Nah, pada halaman awal kita masuk ke modul pertanggungjawaban. Nah, di sini akan muncul semua SPD yang sudah kita input dengan status belum dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya pegawai-pegawai tersebut sudah melakukan perjalanan dinas dan sudah membuat laporan dari pertanggungjawaban perjalanan dinasnya. Tugas kita di sini untuk menguploadkan dokumentasi yang sudah dibuat oleh pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut. Kita pilih datanya, lalu klik upload, pilih statusnya sudah dipertanggungjawabkan, dan pilih tanggal pertanggungjawabkan. Karena tadi perjalanan dinasnya sampai tanggal 18, maka di sini kita coba input di tanggal 19 pertanggungjawabannya. Nah, di sini ada upload surat atau upload arsip. Arsip di sini bisa berupa travel report atau dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas tadi. Kita klik pilih. Kita upload datanya. Oke, setelah terupload lalu kita klik simpan. Nah, maka status pertanggungjawabannya sudah dipertanggungjawabkan di tanggal 19 Juli 2023. Nah, untuk mendownload arsip arsip dokumen yang tadi kita upload, di sini ada tombol download, tinggal diklik. Maka file yang tadi kita upload bisa terdownload. Selanjutnya, setelah diinput pertanggungjawaban, kita kembali ke halaman utama. Pada halaman utama ada menu monitoring. Nah, pada halaman monitoring ini berfungsi sebagai alat untuk melihat rekapitulasi dari seluruh data yang tadi kita inputkan, mulai dari anggaran, lalu kita input SPD, lalu kita mencairkan SPD tersebut. Setelah itu kita melakukan pertanggungjawaban.
Pada modul monitoring ini ada beberapa submenu, diantaranya itu ada monitoring anggaran. Monitoring anggaran itu berisi semua anggaran yang tadi sudah kita input, program kegiatan dan rekeningnya. Pada bagian tabelnya ada pagunya berapa, yang sudah direalisasikan berapa. Realisasi di sini diambil dari total biaya yang ada di input SPD. Lalu ada sisa anggarannya berapa, serta ada persentase dari realisasi dibagi dengan pagu anggaran. Selanjutnya ada monitoring SPD. Pada monitoring perjalanan dinas ini akan memuat data-data seluruh pegawai dan kapan saja dia melakukan perjalanan dinas. Contoh, ini pegawai nomor 1, dia melakukan perjalanan dinas pada tanggal 14, 15, 16, 17, 18 Juli. Nah, ini bisa kita geser-geser untuk filternya, bulannya ke kiri atau ke kanan. Tahunnya juga bisa dirubah-rubah, tahun berapa, bulan berapa. Kita bisa melihat record perjalanan dinas yang sudah dilakukan oleh masing-masing pegawai. Selanjutnya ada monitoring SPD per orang. Di sini memuat data seluruh pegawai. Cuma di sini lebih didetailkan lagi. Kalau tadi hanya menginformasikan tanggalnya berapa, untuk pada halaman monitoring SPD per orang ini akan memuat program kegiatannya apa, tujuannya kemana, tanggal berangkat, tanggal kembali, serta rincian biaya yang tadi sudah diinputkan. Selanjutnya ada SPD per bagian. Nah, kalau untuk monitoring SPD per bagian, yaitu akan memuat data pegawai beserta pangkat dan golongan serta jabatannya. Lalu akan memuat rincian biaya yang dimasukkan pada setiap perjalanan dinas. Selanjutnya ada monitoring penerbitan surat tugas. Surat tugas di sini adalah data surat tugas yang tadi pada modul input SPD kita inputkan surat tugas, maka pada modul monitoring ini akan muncul semua surat tugas yang telah kita inputkan pada saat penginputan SPD. Selanjutnya ada monitoring SPD per kegiatan. Selanjutnya ada laporan register untuk per periode. Oke, untuk modul monitoring hanya sampai laporan per register. Selanjutnya ada master data. Pada master data ini digunakan sebagai data sumber. Jadi seluruh transaksi yang ada di modul input SPD tadi dan anggaran itu base-nya dari master data. Pada master data kita bisa menambahkan SKPD, yaitu bidang sampai dengan subbagian. Lalu kita bisa menambahkan program kegiatan, yang mana program kegiatan ini diinputkan di modul anggaran dan input SPD. Tadi ada program dan kegiatan. Selanjutnya pada master data itu ada manajemen akun atau rekening. Rekening ini digunakan untuk menginput anggaran. Lalu ada tahun. Nah, di sini ada tahun anggaran, itu berada pada halaman login. Jadi kita bisa memilih tahun anggaran untuk login untuk tahun anggaran berapa, itu di setnya di sini di master data. Lalu ada jarak. Nah, jarak ini digunakan pada modul SPD, yaitu
titik dari keberangkatan awal dan tujuan itu berapa kilometer, itu bisa dimasukkan di master data jarak. Lalu ada pangkat ini untuk dilekatkan kepada masing-masing pegawai. Lalu ada master pegawai. Nah, pegawai di sini kita bisa masukkan ke per subbagian atau per bidang. Jadi masing-masing ruangan bisa ditambahkan pegawainya melalui master data ini. Selanjutnya ada wilayah, master data wilayah. Ini untuk tujuan luar kota atau luar provinsi yang ada di modul SPD. Lalu ada master data uang harian. Nah, uang harian yang tadi ada di modul input SPD itu bersumber dari uang harian. Nah, uang harian ini dikategorikan berdasarkan jabatan, jarak, dan golongan. Lalu ada uang penginapan. Nah, uang penginapan di sini dikelompokkan berdasarkan lokasi atau kabupaten atau kota. Jadi setiap lokasi itu uang penginapannya berbeda-beda, bisa di-save di master data. Lalu ada uang representasi, itu di-save per jabatan. Lalu ada master data BBM di sini untuk melakukan perhitungan kalau dia ke luar daerah roda 2 berapa BBM-nya, atau kalau dia dalam wilayah berapa BBM yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut. Selanjutnya ada user management. User management di sini untuk menambahkan akses yang bisa masuk ke dalam aplikasi SPD ini atau si pendawa ini.